atas nama organisasi Islam Indonesia dan warga Muslim, izinkan saya mengapresiasi pemerintah Tiongkok atas berbagai upaya konservasi makam tokoh-tokoh Islam yang bersejarah dan berada di Tiongkok. Di antaranya adalah makam sahabat Nabi Muhammad, di antaranya makam Sa'ad bin Abi Waqqas di Guangzhou yang terpelihara dengan baik, dan ada 2 sahabat yang namanya tidak dikenal yang hijrah ke Chengdu, 2 orang namanya nggak terkenal, nggak dikenal, hanya makam tersebut direnovasi, dibangun oleh Cheng Ho. Jadi di kota Chengdu. Allah. Indonesia dan Tiongkok adalah 2 bangsa besar yang memiliki ikatan strategis baik di masa lalu, saat ini, dan di masa yang akan datang. Simpul perdagangan, simpul budaya, simpul penyebar luasan agama dan keyakinan, serta simpul pernikahan telah terbukti berhasil mengikat secara psikologis dan spiritual dalam bingkai persaudaraan dan kekeluargaan antara Indonesia dan Tiongkok. Bahkan Raja Islam pertama di Jawa, Raden Fatah, ibunya adalah seorang Chinese bernama Dewirtno. Nama Cina siapa ya? Subanci. Istri dari Raja Brawijaya V. Istrinya banyak, istrinya 151 istrinya. Di antara bahkan lebih jauh lagi, perintah Rasulullah SAW, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu pengetahuan sampai ke negeri Cina. Kenapa tidak mengatakan sampai ke Greek, sampai ke Egypt misalkan? Waktu itu Greek ya, Yunani atau Mesir yang sudah lebih lama peradabannya, yang juga bisa dimaknai sebagai prediksi Rasulullah tentang kemajuan Tiongkok dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini semakin mempertebal keyakinan kami warga Muslim Indonesia, khususnya bagi kami ormas-ormas Islam di bawah LPUI, untuk terus memperkuat hubungan Indonesia Tiongkok dan untuk mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik lagi. Di masa lalu, dai-dai dari Tiongkok datang ke Nusantara ini, antara lain Syekh Hasanuddin yang terkenal dengan Syekh Qori, waktu pembaca Al-Quran, hafal Quran, datang ke Rengas Dengklok membuka pesantren Tahfidzul Quran tahun 1341 Masehi, yang nanti akan punya murid Subang Larang. Subang Larang dinikah oleh Eyang Pamanah Rasa Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran, dan akan punya putra Prabu Kian Santang, Syekh Rahmatullah, Ki Kuwu Cirebon, Syekh Somadullah, Rara Santang atau Syarifah Mudaim. Nah, nanti Syarifah Mudaim dinikah oleh Habib Abdullah Azmat Khan dari India, punya putra Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati dari sisi ibu cucu Prabu Siliwangi, dari istri yang muslimah. Prabu Siliwangi istrinya 3. Dari Hindu namanya Ambit Kasih, dari Islam Subang Larang, dari Buddha Ratu Aceh. Saya hafal dikit-dikit lah. Bahkan di masa lalu, para dai-dai Muslim dari Tiongkok datang ke Nusantara untuk menyebarluaskan Islam dan membangun hubungan ekonomi, budaya, pendidikan, dan kesehatan, serta menikah dengan penduduk lokal. Kedatangannya membawa berkah bagi bangsa Nusantara
untuk dapat mengenali dan pelajari Islam dengan cara-cara yang damai, maju dan beradab, sehingga sampai saat ini masih terus berkembang karakter Islam Nusantara sebagai model kehidupan beragama yang ramah, damai dan toleran. Senada dengan hal tersebut, Wali Sembilan, Wali Songo, telah berhasil mewariskan pendidikan model pesantren dengan pembelajaran berbasis referensi kitab-kitab klasik yang hingga saat ini masih eksis di Nusantara. Sistem pembelajaran berbasis kitab klasik ini ternyata memiliki kesamaan dengan yang ada di Tiongkok. Saya pernah berkunjung dengan Pak Bina dan rombongan ke Kumning. Di sana ada semacam pesantren membaca kitab klasik dan cara memberi makna persis seperti pesantren. Mubtada, mim, khobar, kho, fa'il, fa. Oh, berarti kita dari sana. Bukan sana dari kita, bukan. Kita dari sana. Bisa lebih duluan. Itu di Kumning ya, di Kumning. Beberapa manuskrip kitab-kitab kuno yang tersimpan rapi di masjid-masjid Tiongkok yang usianya ratusan tahun, kami jumpai kesamaan metode baca dan pemaknaannya dengan metode yang dikembangkan di pesantren di Indonesia. Atas nama Organisasi Islam Indonesia dan warga Muslim, izinkan saya mengapresiasi pemerintah Tiongkok atas berbagai upaya konservasi makam-makam tokoh-tokoh Islam yang bersejarah dan berada di Tiongkok. Di antaranya adalah makam-makam sahabat Nabi Muhammad. Di antaranya makam Sa'ad bin Abi Waqqas di Guangzhou yang dipelihara dengan baik. Dan ada dua sahabat yang namanya tidak dikenal yang hijrah ke Chengdu, dua orang namanya nggak terkenal, nggak dikenal. Hanya makam tersebut direnovasi, dibangun oleh Cheng Ho. Jadi di kota Chengdu. Namanya hampir mirip Guangzhou, Chengdu. Nanti ada apa Chengdu. Kalau Chengdu masjidnya besar, sholat Jumat nggak muat, imamnya alumni Madinah. Itu di Chengdu. Sudah masih besar, sholat Jumat 20.000 sampai ke halaman-halaman. Penghargaan setinggi-tingginya yang kami sampaikan kepada pemerintah Tiongkok, tolong diterjemahkan, tolong terjemahkan. Penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada pemerintah Tiongkok atas rekognisi bahasa dan aksara Uighur yang telah diabadikan dalam mata uang renminbi dan yuan. Demikian hanya apresiasi kami terhadap komitmen dan cara pemerintah Tiongkok dalam menyelesaikan kasus terorisme dan deradikalisasi di Uighur yang sangat semat. Jadi di uang Chinese itu yuan ada tulisan Arabnya, punya Bang Chungko dengan huruf Arab. Kalau di kota Xinjiang semua tulisannya huruf Arab, tapi bahasanya bahasa Xinjiang. Masjidnya besar, imamnya keluaran Libya, saya kenal. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, dunia tengah berubah, semakin terbuka dan menjadi tanpa batas. Dunia masuki babak baru kompetisi dan kolaborasi dalam memperebutkan pengaruh dan penguasaan terhadap ekosistem kehidupan. Pertarungan peradaban melalui penetrasi ideologi, teknologi, ekonomi, rekayasa ekologi dan produksi senjata biologi semakin tidak terelakkan. Tantang untuk mewujudkan peradaban yang ekologis dan kehidupan yang lebih manusiawi semakin kompleks. Di saat percepatan kemajuan teknologi dan digitalisasi yang semakin tidak terbendung. Demikian halnya di saat ledakan jumlah penduduk dan ancaman sampah-sampah peradaban bertebaran bergerak secara sporadis. Namun demikian, yang harus disyukuri pada fase ini, bangsa Asia telah menemukan momentumnya. Keunggulan peradaban timur secara bertahap tengah bergerak lebih cepat melampaui batas-batas keunggulan peradaban barat, walaupun masih diperlukan upaya konsolidasi untuk meningkatkan kesadaran, rasa percaya diri, kebanggaan dan kebersamaan seluruh warga bangsa-bangsa Asia agar
secara nyata mampu memimpin peradaban dunia. Strategisitas Indonesia sebagai negara di benua Asia yang berlimpah sumber daya alam, memiliki keragaman budaya, memiliki keluhuran budi pekerti dan kehidupan beragama yang damai, memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa, serta sebagai negara demokrasi yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dan berada pada posisi titik silang dunia, harus dijaga dan diperkuat keberadaannya. Peranan Indonesia dalam menjaga stabilitas Asia dan menjaga perdamaian dan peradaban dunia harus ditingkatkan. Pemerintah Indonesia dan para pihak berkepentingan tidak boleh hanya mengeksploitasi sumber daya alam di Indonesia dan melupakan keseimbangan ekologis dan melupakan masa depan generasi bangsa. Kemitraan strategis yang dibangun oleh pemerintah dengan para pihak tidak boleh menciptakan ketergantungan yang berkepanjangan dan merugikan, serta tidak boleh membuka peluang bagi terciptanya neokolonisasi. Demikian hanya kerjasama yang dibangun harus diiringi dengan transfer teknologi dan keahlian, serta dibarengi dengan pengakuan atas kedaulatan bangsa. Ini sudah sangat membahayakan. Kalau kita lihat terus terang saja di pusat-pusat tambang nikel di Kalimantan Tengah, ya, di Sulawesi Tengah harus kita perhatikan, kita harus jaga tetap kedaulatan kita. Kita kerjasama dengan investor manapun, tapi kita harus tetap berdaulat. Dan yang kita harapkan ada transfer teknologi, bukan hanya eksploitasi keuntungan belaka. Tahun 2022 sebentar lagi akan kita lalui. Besok berbagai capaian pembangunan dan kerja-kerja strategis telah dicapai. LPOI mengapresiasi langkah pemerintah untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang lebih baik. Namun demikian, masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dan berbagai hal yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan serius. Pemerintah tidak boleh hanya sekedar mengikuti orkestrasi oligarki dan global driver. Ini juga sudah tampak kelihatan sekali. Arah politik pemerintah kita didikte oleh oligarki, oleh pemodal-pemodal. Nyun sewu. Saya terbuka saja Pak John, ya. Ya Pak John, saya terbuka saja ngomong. Enggak usah malu-malu, enggak usah tanpa beban. Arah politik sudah dikendalikan oleh pemilik modal, pemilik uang. Dalam menghadapi ancaman perang biologi dengan berbagai serbuan agenda-agenda pandemi, demikian hanya harus lebih berani menegosiasikan kepentingan nasional dan kesetaraan dalam menghadapi perang mata uang di tengah agenda global driver yang mengarah pada kesatuan mata uang digital. Kolonialisasi digital harus segera diakhiri dengan segera membangun kemandirian dan kedaulatan device, network dan application. Kedaulatan data dan informasi serta kedaulatan cyber harus dijaga dan tidak boleh bocor serta bebas ditambang oleh pihak-pihak yang berkepentingan agar kedaulatan nasional tidak terkoyak-koyak. Mewaspadai politisasi agama, lebih tegas dan harus lebih tegas dan lebih berani melarang penyebarluasan ideologi Wahabi, Salafi, Takfiri. Pemerintah harus tegas, Pak Wawan, harus tegas menyikapi aliran-aliran radikal ini. Negara tidak boleh kalah oleh siapapun. Segera mengambil aksi nyata dan menindak berbagai provokasi anti Pancasila, provokasi anti NKRI, dan provokasi anti pemerintah yang sah, mengancam kesatuan dan keamanan nasional. Pemulihan terhadap kepercayaan rakyat terhadap aparat kepolisian, TNI dan para penegak hukum harus segera dipulihkan agar keamanan dan pertahanan semakin kuat menghadapi berbagai turbulensi.
Allah.